litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian, wabil khusus kepada kedua mempelai Ilham Firdausi dengan istri tercinta Alif Nur Wahyuni, yang saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari pernikahannya. Amin. Dan Bapak Ibu warga masyarakat desa Desa Bumbon Sumbon Blok 02 RT 07 RW 02 Kecamatan Korea Indramayu Kroya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa. Ya masa saya misuh kan nggak pantas, cek matane kan nggak pantas, tapi kita syukuri alhamdulillah. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, hidup itu isinya cuma 4 perkara. 4 perkara itu apa? 1 senang, 2 susah, 3 taat, 4 maksiat. Isinya hidup itu cuma ini. Senang, susah, taat, maksiat. Bedanya di mana? Bedanya cara menyikapinya. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau senang bersyukur, susah bersabar, taat sadar, maksiat menyesal dan baca istighfar. Yang pertama, senang. Saya mau tanya Bapak Ibu, datang ke sini senang apa susah? Senang. Bukti orang senang itu hatinya nyaman. Kalau nyaman tuh mau bagaimanapun keadaannya, hatinya tetap senang. Buktinya jamaah yang hadir, duduk apa adanya, yang di depan sendiri bahkan tungkai diselonjorki kayak kie. Ih, aku zizi. Belang-belang, tungkaknya meletek-meletek. Tapi karena hatinya nyaman, maka perasaan kita bahagia dan senang. Maka kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Tapi ingat, senang itu tidak cukup. Jangan hanya mencari senang, tapi carilah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Pengantin baru itu senang apa susah? Senang. Karena dia senang pasti tenang. Buktinya apa? Malam pertama di kamar senang dengan penuh ketenangan. Kalau mereka yang kumpul di luar pernikahan, kira-kira senang apa enggak? Senang saja, tapi hatinya tidak tenang. Karena khawatir diketahui oleh orang lain. Yuni ini keren. Saya dulu menikahkan Atta Halilintar sama Aurel. Wow. Dulu yang ngundang saya Atta Aurel, sekarang yang ngundang saya Ilham sama Wahyuni. Berarti Ilham sama Wahyuni sekelas Atta Aurel. Bedanya pernikahan di sana saksinya presiden, di sini Pak RT. Itu saja. Pas saya menikahkan Atta itu live TV, di sini live YouTube. Pas saya nikahkan Atta dan Aurel, suguhannya banyak, di sini langka. Orangnya suguhan. Kayaknya kira temen ya. Kan aku jadi curiga, suguhan saja nggak ada, apalagi amplopnya. Bah. Nah, rasa senang kita bersyukur.
Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, itu artinya senang. Kalau kamu senang, saya tambah, kata Allah. Contoh, ibu-ibu punya anak, anaknya dibuatin makanan. Kalau anaknya seneng, kira-kira besok dibuatkan makanan lagi apa enggak? Dibuatkan. Tapi kalau anaknya enggak seneng, kira-kira dibuatkan lagi apa enggak? Enggak. Sama. Yang kita terima dari Allah itu hendaknya dengan hati yang senang. Kalau hatinya senang, Allah akan tambah. Makanya saya itu punya istri senang. Maka kalau itu beda, Bu. Ini mantannya saya ngendi ya? Neng kamar matane. Ngundang kiai ditinggal kelon keprimen. Wis ra kuat. Saya itu kesini suruh nasihati pengantinnya malah sudah kelon bae. Ini bener mantannya sudah nggak ada. Aduh, mantannya ngacengan temen. Mau tak nasihati malah pergi. Ilham, ndang adus Ham. Rene Ham. Ndi mantene? Oh, bar keramas ya Allah. Mlakune beda. Ayo sini, le sini. Oh, istrinya 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini. Oh, ibunya. Ya Allah. Ibunya bawa tas. Isinya amplop sumbangan. Saya itu ngaji 2 malam ini di Indramayu, yang saya gagal paham, kalau nyuguh kopi mesti tutupnya pink ini loh. Ilmu temen di sini apa? Gus. Potongnya aja gede-gede toh, Gus. Nyuwun hadiah Fatihah kagem almarhum Suwandi bin Waskim, Carmun bin Jariyah, Dartam bin Kasan, Kasih binti Carmun, Arimah binti Daria. Al-Fatihah. No. Amin. Nah, iya mantene. Ya Allah, baratus ya Allah. Lego gini. Duduk. Ini ibu. Iya kelihatan bahwa tas isinya. Ini adik, ini ibunya 2. Ih, gayanya salaman saya bukan sungkem, pamer gelang. Iya kayak gini. Oh, adiknya ibu. Bapaknya minggat, Nah, nikah itu senang, mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang senang. Pesan saya 1 sama Mas Firdaus. Mas Firdaus, nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Setuju? Senang, tapi jangan senang menikah. Wahyuni itu mau kamu nikahi karena 2 hal syaratnya. 1, kamu janjikan kebahagiaan. Nomor 2, kamu janjikan bahwa Wahyuni adalah satu-satunya wanita yang kamu nikahi. Betul Wahyuni? Betul. Cie. Wahyuni ndelengi jempol bae. Karo kelingan jempole Ilham. Kamu akan nikahnya kapan, Firdaus? Oh, tadi pagi. Sudah test drive? Oh belum, malam ini ya tak kasih ilmunya malam hari ini. Ilmu, kan aku lebih berpengalaman. Kurang ajar, iya berpengalaman kayak ini lonte, kan kurang ajar. Jangan begitu, kan aku jadi ingin. Nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Karena perempuan itu pada dasarnya mau dinikahi karena 2 hal. Yang pertama, pengen diajak bahagia oleh suaminya. Betul?
Nggak ada kok Wahyuni si Firdaus bilang begini, Dek kamu nikah sama saya ya, tapi besok kita sederhana saja, tidurnya di pinggir jembatan, makanya seadanya. Pasti perempuan menolak, betul? Pengennya dibahagiakan. Laki-laki, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Betul Bu? Makanya wahai kamu para laki-laki, ingatlah, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Dulu saya kuliah itu nggak ada satu perempuan pun yang mau sama saya, karena saya satu kelas paling miskin. Teman saya semuanya punya motor, yang nggak punya motor cuman saya. Nggak ada satu perempuan pun yang mau mendekat dengan saya. Saya dibully sama teman-teman sekolah kuliah. Miftah jomblo nggak punya pasangan. Saya jawab, sorry, bintang di langit itu indah untuk dilihat bukan untuk dimiliki. Karena saat itu saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya tunjukkan kepada wanita-wanita itu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Aduh, tahu gitu aku mau sama Gus Miftah, telat cok. Apa? Makanya perempuan tuh nggak mau diajak sengsara, pasti maunya diajak bahagia. Disitulah kemudian Mas Firdaus berusahalah untuk membuat istrimu bahagia. Caranya bagaimana? Ikhtiar. Makanya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu artinya lebih dari imam. Qawwam itu artinya laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan. Tanggung jawab dalam bentuk apa? Lahir dan batin. Kadang-kadang lahirnya cukup, batinnya nggak cukup, istrinya juga protes. Betul Bu? Batinnya cukup, lahirnya tidak cukup, istri juga protes. Maka punya tanggung jawab sebagai qawwam, lahir dan batin. Lahirnya nafkahnya. Maka begitu kamu menikahi si Wahyuni, sampaikan kepada istrimu, Dek, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Ingat saudara Firdaus, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Orang tulang tulung bapaknya kene tuan rumah tekane telat. Kenapa? Kembaran. Kembaran sama siapa? Sama Gus Miftah kembar. Apa mata Nerika katarak? Wong kayak kia kembaran. Kan aku jadi tersinggung. Mirip matane, mirip. Arane siapa kan? Sarkem, ya Allah. Arane sarkem. Siapa? Oh Sarka. Tapi kira sarkem. Sarkem gie Jogja. Sarkem gie mbak-mbak bakul kroto. Apa kayak kroto pakan manuk. Manuknya siapa? Sarka. Arane Sarka. Wong ireng kembarane Gus Miftah. Sorry ye. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu penanggung jawab. Makanya saya dulu menikah itu betul-betul dalam kondisi minus. Tidaknya kurang, sangat minus. Saya ngelamar istri saya tanpa orang tua saya. Karena hebatnya laki-laki itu satu, bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Kalau perempuan harus menggunakan wali. Karena sebelum dia diambil istri oleh suaminya, perwaliannya tetap ada pada kedua orang tuanya. Makanya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jadi kalau Firdaus ini berangkat sendiri menikahkan dirinya boleh, tetapi Wahyuni tetap harus menggunakan
wali. Saya dulu ngelamar sendiri, tak lamar sendiri. Saya belum punya apa-apa. Mertua saya tanya begini, lah kalau kamu belum punya apa-apa, bagaimana besok dengan kehidupan kamu dan anak istrimu? Saya jawab, bapak calon mertua dengerin, menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Bayi. Barokah. Malah jalan bayi. Pantes di Indramayu banyak RCTI. Randa cilik turunan Indramayu. Iya kayak gitu. Betul? Janda itu macam-macam, ada jahe, janda hirang. Ada jablay, janda lebay. Ada jalak, janda galak. Sekarang di Indramayu paling banyak rojali, rombongan janda liar. Iya. Penggemarnya siapa? Sarka. Saya bilang, kamu gak punya pekerjaan? Nak? Enggak pak. Tapi saya meyakini, saya ini laki-laki. Saya meyakini bahwa pernikahan ini akan mendatangkan banyak rezeki, banyak keberkahan. Jadi ada yang bilang begini bu, ini ya mana saya kemarin punya artikel tuh lucu. Artikelnya begini, kalau memang kesuksesan seorang anak itu berangkat dari doa seorang ibu, kenapa justru suami itu sukses justru ketika dia sudah menikah? Kan mengatakan begini, suami sukses dibilang berkat doa ibu. Suami nggak punya duit karena salahnya istrinya yang boros dan nggak bisa ngatur duit. Kalau sukses katanya doanya ibu. Kalau suaminya nggak punya duit salahnya istri. Makanya Wahyuni, kamu ingat, di dunia ini rumah tangga yang tidak ada masalah cuma satu, rumah tangganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa rumah tangganya Nabi Adam dan Siti Hawa nggak punya masalah? Karena waktu itu Siti Hawa belum punya mertua dan tidak punya adik ipar. Belum punya mertua, belum punya adik ipar. Yang ketiga, karena waktu itu Siti Hawa belum kenal uang belanja. Kurang anak. Siti Hawa belanjanya nangen di. Oh, ini jenenge Hawa. Kamu Hawa. Maukah aku jadi Adamnya? Iya kayak. Ih, banjirnya mantuk-mantuk kayak paham-paham baik. Nah, suami sukses dibilang berkat doanya ibu. Suami nggak punya duit karena salahnya istrinya yang boros dan nggak bisa ngatur duit. Ada pertanyaan begini, ini menarik mau saya bahas ini. Kalau memang doa ibu itu bikin suami kaya, nah ini pertanyaannya. Kenapa suami nggak tajir dari zaman bujangnya? Kenapa suami itu nggak kaya dari zaman bujangnya? Kenapa hartanya ada saat setelah menikah? Ini ada yang protes. Bu, ingat, kami menikahi anak ibu dalam kondisi nol, bahkan minus. Ini ada protes demikian. Ini kalimat sebenarnya benar tapi menyesatkan. Seolah-olah benar tapi sesat. Kenapa anak laki-laki itu suksesnya justru ketika sudah punya istri? Jawabannya adalah karena laki-laki sebagai qawam Allah titipkan rezeki anak dan istrinya. Kenapa ketika masih bujangan belum banyak rezeki? Karena saat itu belum punya tanggung jawab anak dan istri-istrinya. Kebalik, istri dan anak-anaknya. Ih, ketawa. Tak sandat meteng kok.
Begitu kamu menjadi koam, Allah langsung titipkan rezeki wahyuni sama anak-anakmu melalui dirimu. Makanya kenapa saya bersikeras ketika menikah dengan istri saya larang untuk bekerja. Kamu gak usah bekerja, loh kan Abah belum punya penghasilan. Iya, tapi saya melarang kamu untuk bekerja. Alasan saya apa, Bu? Nyuwun sewu. Saya mikir begini, istri itu kok jangankan punya penghasilan sendiri, tiap hari dijatah sama suami saja kadang-kadang masih berani sama suami, apalagi punya penghasilan sendiri. Istri yang seperti itu ciri-cirinya jilbabnya hitam. Kok orang Indramayu kopinya asin ya? Jangan-jangan kecampur upil gitu. Sumpah, Sarka, kopimu asin. Ini airnya apa upilnya ya? Jadi mohon maaf, saya bilang sama istri saya, ini keprimen yang gak bisa dibuka ya. Ih, sedotannya ungu, warna janda. Ya Allah. Saya minum kopi kok asin. Kenapa ini asin? Karena tutupnya pink. Nyoh tak kasih itu. Maka saya melarang istri saya bekerja. Karena Rasulullah membagi keluarga Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, pembagiannya seperti ini. Mas Ilham Firdausi. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnati Fatimah bi khidmatil bait wa qada alal Ali bi kharijim minal bait. Nabi membagi tugas anaknya Siti Fatimah untuk ngurusi urusan di dalam rumah, dan menantunya Sayyidina Ali urusan-urusan di luar rumah. Ini dasar saya. Maka saya bilang istri saya, kamu gak usah bekerja. Kalau ibu-ibu Indramayu mau bekerja, saya nggak ada urusan, karena rumah tangga punya aturan masing-masing. Kalau ibu-ibu mau bekerja silakan. Bu, Gus, apakah istri boleh bekerja kayak istrinya Sarka? Silakan. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Guyu meneng bae Sarka gue. Arane Sarka. Maka kemuliaan seorang laki-laki itu, Mas Firdaus, kerja. Betul, Bu? Nabi Daud tidak akan pernah makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yashrabu bi amaliyati. Dia makan dan minumnya dari hasil kerjanya sendiri. Makanya kami ingat saudara Ilham, kenapa keringat itu asin? Jawabannya adalah karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Kalau kamu gak percaya keringat itu asin, silakan dilat keringatnya Sarka. Kayak ini kembarannya Gus Miftah keprimen. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amali yadi. Laki-laki itu harus bekerja nih. Sebisa-bisanya. Isane macul ya macul, duwene sawah ya macul sawah, duwene ndas ya macul ndas. Pokoknya kerja lah. Istri itu sepet kalau lihat suami cuma di rumah, betul gak, Bu? Wong lanang kok ingah-ingih, ngopa-ngopi, mangan turu, plonga-plongo, itak-itik, pah-poh, ngah-ngoh, ngopa-ngopi, tura-turu, modang-madeng, ngocang. Ih guyu. Sarka guyune lagi temen.
Apa-apa-apa. Tapi saya melihat malam hari ini Bu Sarka begitu bahagia. Ini istrinya Pak Sarka. Bahagia dia. Tangannya begini terus. Karena gelangnya banyak. Beda sama ibu-ibu di depan saya. Dari tadi tangannya dikempit. Khawatir gelang karetnya katon. Disembunyikan. Mas Ilham besok kerja apa nak? Pinjam mic-nya dong. Anak Adro pinjam mic-nya. Saudara Sarka, kok Sarka, Ilham. Pekerjaanmu gak paham. Ini kayak ajang teng kapal pesiar nih guys. Kapal pesiar. Wow, jangkarnya besar. Udah kamu kerja yang bener. Gini. Nah, kalau besok Ilham berangkat kerja di kapal pesiar, itu kan jarang pulang. Iya. Wahyuni, tabakkan hatimu Wahyuni. Begitu suamimu pergi, ingat, laki-laki itu begitu menikah namanya suami. Suami itu kepanjangannya apa? Surga untuk anak maupun istri. Makanya suami yang baik itu menyurgakan anak dan istrinya, istri dan anak-anaknya. Baik nafkahnya maupun yang lain-lainnya. Kamu niat kerja di kapal pesiar, dalam rangka menyurgakan anakmu, istrimu. Duh. Di rumah, Wahyuni begitu menikah dengan Ilham menjadi istri. Apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi. Istri, istana tempat ridho ilahi. Kalau Ilham, suami, semua uang adalah milik istri. Iya. Langsung bojone Sarka, yes, dong. Bojone Rika kia. Ben ngomong duit matanya, yes. Nah, sebagai istri, ketika suamimu pergi, dok, dalam kitab Akhlakun Nisa, ciri-ciri perempuan yang baik. 1, inna dzarta ilaiha sarrotka, bila dipandang suami menyenangkan. Jangan pernah Wahyuni di hadapan suamimu tampil lebih jelek dibandingkan di hadapan suami tetanggamu. Tetaplah dandan walaupun Wahyuni sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul Bu? Wong lanang kayak kurang ajar. Metu ning dalan deleng cewek ayu, teriak, wow. Sarka pulang lihat istrinya, weh, kayak gini. Oh, udah cangkemnya bosen sih katanya. Kok jujur temen ya? Kurang ajar temen Sarka, bosen sih. Ya ketemu sama Dino. Ketemu sama Dino. Makanya ya Sarka karena di rumah bosen ya kadang-kadang karaoke. Iya. Ingat, kalau karaoke sama LC, pemandu karaoke, cukup hura-hura, jangan pakai hati. Karena karaoke itu berawal di sofa, berakhir di nota. Iya. Paham mungkin ini londe keprimen. Malah mancing-mancing kok paham Gus. Kan namanya karaoke, katorok dibuka oke. Suami sekarang tuh kurang ajar kok, kalau pusing sambat istrinya, kalau seneng-seneng sambat di karaoke. Siapa suami yang seperti itu? Namanya Sarka. Ya Sarka minum. Inna dzarta ilayya sarotka. Istri yang baik itu kalau dipandang menyenangkan. Fisiknya menyenangkan, wajahnya menyenangkan, pakaiannya menyenangkan. Si Wahyuni, kamu tanya sama suamimu, Mas, besok rencana manggil suamimu apa sih? Mas. Ilham manggil istrinya apa? Sayang. Ih. Sarka manggil istrinya siapa? Mama. Iyalah, alah. Mama kok tungkaknya meletek-meletek. Kalau Bu Sarka manggil Pak Sarka apa? Papa. Papa Sarka mau kemana Papa Sarka? Papa mau matun. Apa gembot?
Gembot itu apa? Oh, Papa Sarka kemana? Oh, Papa mau gembot. Pak Sarka punya HP. HP-nya mana? Saya pengen lihat nama istrimu di kontak HP-mu namanya siapa? Buka, ayo buka. Buka dulu, nyong ora percaya. Diedit awas tak ajar ya. Nama kontak istrinya Pak Sarka, emboknya bocah. Elek temen, emboknya bocah. Bu Sarka punya HP. Namanya Sarka siapa? Inyong penasaran. Siapa namanya? Namanya adalah Papa As. Pasti kamu mau bilang Papa Asu kan? Papa As itu. As itu apa? Oh, berarti kamu punya Papa As, Papa A, Papa Z itu hati-hati kamu. Oh, XL. Kalau Gus Miftah nama kontak istrinya siapa bisa kita lihat. Tolong dibaca, Saudara Ilham. Siapa nama istri saya di kontak HP saya? Ibu negara tercinta. Nama istrimu siapa? Deleng, ayo Deleng. Buka. Beleng ayo Deleng. Deleng mana? Jangan diganti, gak boleh diganti. Kenapa? Jenenge siapa? Endi? Endi? Ya Allah, anak Gen Z, tantrumku. Saya itu punya cerita, Bu. Saya ke Belanda pertama itu tahun 2018. Sama teman saya pengusaha. Di Belanda waktu itu musim dingin. Dingin banget, -2 lah suhunya itu. Pas ketemu toilet, istri saya, teman saya nitip HP. Gus, nitip HP, saya mau ke toilet dulu. Oh ya, HP-nya saya pegang. Begitu HP-nya saya pegang, ada incoming call, panggilan masuk. Tulisannya apa? Security. Saya waktu itu mikir, ini bos besar, nggak mungkin kok satpam telepon langsung bosnya, itu nggak mungkin. Akhirnya begitu selesai dari toilet, saya bilang, bos, ada yang telepon. Siapa Gus? Security. Oh, security. Saya bilang, itu siapa? Istriku Gus. Jadi kontak istrinya itu ditulis security. Laki-laki itu kurang ajar, Bu. Kalau baru menikah, kontak HP-nya siapa? My Angel, bidadariku. Wow. 5 tahun pernikahan, istriku. 10 tahun, security. 15 tahun, mak lampir. 30 tahun pernikahan, Israel tak kandani. Padahal Nabi itu kalau manggil istrinya itu dengan sebutan yang sangat indah. Contoh kepada Siti Aisyah, dia menyebut dengan kalimat ya Humaira, wahai engkau yang memiliki pipi seperti merah delima. Karena Siti Aisyah itu mohon maaf Bu, pipinya putih, kalau tersenyum menjadi merah, maka dipanggil ya Humaira. Siti Aisyah itu mohon maaf, alisnya buntut kalau jengking, irungnya bongkok semende, untune biji timun. Sama dengan ibu-ibu Indramayu, giginya biji timun, tapi timun tua itu rodok bosok. Kamu yang sayang sama istrimu dipanggil kayak kadang-kadang say, kadang-kadang beb, kadang-kadang yang. Saya manggil istrinya kadang-kadang juga yang, maksudnya apa? Yang keberapa. Kalau Sarka manggil istrinya say, bukan sayang sih, syaitonir rajim. Say. Kamu manggil istrimu say. Halo mama say. Apa itu? Syaitonir rajim.
Santri saya protes. Ya Kanjeng Nabi istrinya cantik bah, putih jadi merah, dipanggil ya Humairah. Terus istrinya Inyong ireng banget. Terus panggilannya apa? Hai Hajar Aswad. Ya Allah. Saya itu kalau sama istri romantis Pak. Saya itu kalau sama istri saja bosok. Bosok saya. Kayak hari ini. Istri saya tanya, istri saya itu jemput anak sekolah saja izin. Ilham, lihat ini. Ajeng jemput neng les nggih, Bah. Terus nanti ajeng noto-noto yang kemarin. Jawaban saya apa? Nggih, Bunda. Abah baru naik panggung di Pemalang. Nanti malam kamu tak naiki. Iya. Iya. Lu sama istri kok ngapain? Ya enggak, Bu? Suami yang baik itu siapa? Suami yang di luar rumah dia menampakkan wajah yang serius, sementara ketika di dalam rumah dia menjadi pelawak yang paling lucu di hadapan istrinya. Kowe lak karo bojomu jangan terlalu serius le. Guyon bae. Saya kalau masuk kamar istri saya tidur, kepalanya tak tutupi selimut, tak entuti banter banget. Tuwat. Suami kentut di hadapan istri itu romantis. Tapi istri kentut di hadapan suami bajingan, nggak boleh, nggak sopan. Sarka ngentuti si siapa jenenge arane? Turi ah, itulah. Suami itu ngentut di hadapan istri sekeras-kerasnya itu romantis. Tapi istri kentut di hadapan suami itu kurang ajar. Loh iya, beda. Kok pada baik keperimen? Suami itu kalau kentut banter lumrah, kan parek mik. Buat. Saya ada penelitian baru, ternyata mencium bau kentut itu menjadi proteksi pencegah penyakit kanker. Itu bener. Jadi kalau ada orang kentut, tolong hidungnya jangan ditutup, disedot, duet. Ternyata penelitiannya ilmiah Pak. Ilmiahnya di mana? Ternyata kentut itu merupakan saripati makanan. Jadi mulai malam ini, kalau si Sarka kentut, Turi langsung Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, Dok ya, dipandang suaminya, inna dzarta ilayya sarrotka. Kamu dandan yang cantik. Jangan kayak mbok-mbokmu ini. Kalau mau pengajian dandannya ayu nih ya Allah. Kalau di rumah naudzubillah min dzalik. Wes bentuk rambutnya acak-acakan. Boyoknya bekas kerokan. Ambu balsem, tali kotangnya petil siji pisan, gak menarik belas. Saya itu di mana-mana mencontohkan Bu. Ibu-ibu itu kalau di rumah pagi hari bangun, selayaknya itu yang bangun pertama kali suaminya apa istrinya? Istri. Istri itu begitu bangun yang pertama jangan kamu pegang yang lain-lain, sisir rambut. Begitu kamu bangun langsung nyisiri rambut. Dandan seadanya secukupnya. Tujuannya apa? Begitu suamimu bangun matanya terbuka, yang dilihat pertama adalah bidadarinya. Siapa? Istrinya. Surti Turi Ini lagunya Wali Songo loh. Turi putih Yang dilihat pertama itu istrinya, makanya langsung sisiran. Begitu bangun langsung sisiran. Apa? Kacamata dibuka. Emangnya aku cowok apaan? Kok kamu nafsu banget sama mata aku? Iya. Aku buka kacamata, janda pingsan. Sisiran Bu. Begitu sisiran bangun,
suaminya baru dibangunkan. Umpamanya si Turi, si Sarka masih mijak umpamanya. Bagaimana cara membangunkannya? Ada adab dan etikanya. Caranya bagaimana? Pegang jempol kakinya. Bebek Sarka, bangun dong. Itu. Ingat, istrimu tuh gugah kamu untuk sholat subuh. Malah kamu jawab, apa mah nambah? Mah. Salah. Pegang jempol kakinya belum bangun, naik dikit. Pegang mata kakinya. Mas Ilham, bangun Mas. Mata kakinya belum bangun, naik dikit. Pegang kakinya. Dilus-lus. Sarka, tangi Sarka. Tangkin tung. Dipegang kakinya belum bangun, naik dikit. Pegang dengkulnya. Dengkulnya belum bangun, naik lagi, pegang pupunya, pahanya. Pahanya dipegang belum bangun, naik dikit. Pegang pusatnya. Kamu malah bilang mic-nya itu apa kok? Mic-nya itu. Cangkem mic-nya. Inna dorta ilayya sarodka. Kamu tanya, kalau di rumah berdua kan nggak pakai jilbab nggak apa-apa, berdua sama istrinya, suaminya. Tanya suamimu, Mas Ilham, kamu kan udah 3 bulan dari kapal pesiar, sekarang pulang. Kamu paling senang lihat saya bagaimana? Si Ilham jawab, aku paling suka dek lihat kamu dalam keadaan habis mandi keramas, bajunya transparan. Nah, kamu ikuti. Soalnya begitu kayak sama saya Cilacap. Mas paling senang perimen. Inyong paling seneng nyawang Rika, adus keramas baju semrawang. Akhirnya bener, istrinya pagi hari suaminya belum bangun, adus keramas baju semrawang. Sore suaminya pulang kerja, adus keramas baju semrawang. Setelah 3 bulan istrinya muntah-muntah. Suaminya seneng, yes, istriku hamil. Ternyata apa? Bawa ke rumah sakit, paru-paru basah. Yang nomor 2, ciri wanita solehah menurut kitab Akhlakun Nisa. Wa in amartaha atau atka, perempuan yang baik itu kalau diperintah suami manut, nggak boleh melawan. Kecuali perintahnya ada unsur maksiat. Kalau perintahnya baik, istri wajib taat. Betul? Jangan kebalik. Kita itu kalau lagi pacaran taat sama pasangan, kalau begitu menikah malah nggak taat. Kayak anak-anak pacaran itu coba, dinasehati ibunya melawan, dinasehati pacarnya nurut. Kan aku jadi mikir, sebenarnya susu siapa yang kamu minum duluan? Loh, tak kasih tahu dulu. Kamu siapa namanya tadi? Wahyuni. Wahyuni. Panggilannya Alip. Berarti Alip, Bak, Tak, Sak, Jim. Lip. Ketaatanmu kepada suami itu menjadi prioritas nomor 1. Kalau kamu kemarin gadis, taat pertama kepada bapak ibumu. Tapi begitu kamu menikah, taatnya beralih kepada suamimu. Imammu gantian si Firdaus. Bagaimana dengan Firdaus? Firdaus walaupun udah punya istri, ketaatan pertama tetap kepada bapak ibunya. Gak bisa disamakan. Kalau suami itu walaupun sudah punya istri, dia nggak boleh diatur oleh istrinya terkait baktinya kepada bapak dan ibunya. Dan selama ini yang merusak hubungan anak laki-laki dengan ibunya siapa? Istrinya, sok ngatur. Betul. Istri yang sok ngatur tuh biasanya ciri-cirinya jilbabnya merah. Suaminya ngasih uang kepada ibunya, istrinya cerewet, kono ibu diopeni terus. Yang perlu Alif tahu adalah, ingat, besarnya suamimu itu karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Saya tuh punya kebiasaan begini, kalau saya ngasih bapak ibu saya, yang ngasih itu bukan saya, tapi istri saya. Kok saya mau transfer bapak ibu saya di Lampung, yang saya suruh transfer siapa? Istri saya.
Kok mau ngasih mertua saya, yang ngasih siapa? Saya. Jadi ada kebiasaan. Iling-ilingan, kue pengen menehi bapak ibumu. Sing kon menehi ke siapa? Alip. Alip pengen menehi wong tuane, sing menehi ke siapa? Firdaus, Ilham. Saya itu sempat begini, tahun 2022. 22 ya bener. 2023. Bapak saya bilang begini, nak, kok bapak pengen naik haji sekarang ya? Karena bapak saya itu daftar haji reguler bertahun-tahun nggak berangkat-berangkat. Dulunya saya hajikan furodah nggak mau pak. Bapak saya bilang begini, kok bapak pengen haji ya Le? Ya sudah bapak berangkat furodah, kan mahal Le, 500 juta. Bapak nggak usah mikir biaya, saya akan menghajikan bapak. Bapak ibu saya daftarkan. Begitu bapak ibu saya didaftarkan oleh istri saya mikir, saya masih punya mertua. Kalau yang berangkat bapak ibu saya tok, mertua enggak, masalah. Apalagi sing deleng, soalnya wong Jawa duwe tembang sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem jilbabe coklat. Akhirnya istri saya bilang begini, maaf, saya bilang sama istri saya begini, Beb, bapak ibumu sekalian berangkat haji saja. Tapi ini mahal bah, orang masalah mahal atau murah. Kalau bapak ibuku berangkat, bapak ibu mertua nggak berangkat, ini masalah, dirasanya wong sak kampung. Untung istri saya cuma 1, sehingga mertua saya cuma 2. Coba kalau istri saya 4, 8 pak, modar ya. Akhirnya saya bilang, bapak ibu mertua silahkan anda berangkat. Itu saya kasih kado silang, memberangkatkan bapak ibu saya yang ngomong istri saya, memberangkatkan mertua saya yang ngomong saya. Itu persoalan sepele, tapi perjalanan waktu pasti masalah. Maksud saya begini, jangan gara-gara kamu menikahi Alip, kamu melupakan baktimu sama bapak ibumu. Tapi Bu Turi, itu juga harus ngerti kalau sampai kemudian jatahnya berkurang dari anak laki-lakimu karena dia sudah punya istri. Aja protes banget. Kemarin ketika Ilham ini kerja gajinya utuh karena belum punya istri, gajinya dikasih bapak ibunya sendiri. Begitu punya istri kan digagi antara dikasih istri sama ibunya. Karena bagaimanapun yang ngeloni si Ilham itu Alip, bukan Turi. Kalau yang dikeloni Sarka, ya tergantung. Maka istri yang baik wain amartaha atau atka, istri harus manut. Khusus Bapak Ibu Indramayu tak kasih tahu. Istri yang baik itu adalah suami belum minta, istri sudah nawari. Suaminya belum minta makan, pakani. Suaminya belum minta kopi, kopi ini. Suaminya belum sholat, suaminya belum minta sarapan, sarapi. Suaminya belum minta susu, buatkan susu. Ingat Alip, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Makanya namanya soda gembira. Tapi saya paling benci kalau ngaji dikasih kopi susu karena membingungkan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak turu. Iya, kalau kau ini ya paham. Wa in amartaha atau atka. Yang ketiga ciri-cirinya, saudara Alip, istri yang baik itu adalah ketika suaminya bepergian, seorang istri mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Apalagi suamimu di kapal pesiar. Suamimu pergi, jangan pernah keluar rumah tanpa izin dari suamimu. Maka istri saya itu nggak pernah pak keluar rumah, ke rumah mertua saya saja mesti izin. Bah angsal mboten kula sowan bapak ibu. Rungokno nduk. Jangan terima tamu kalau nggak diizinkan sama suamimu. Suamimu gak di rumah malah pintunya dibuka malah nyanyi-nyanyi. Minggir, aja nengah-nengah,
mampir bojoku rane ngomah, bocah hadroh lewat, oke. Ini codot itu ngono aku. Kamu jadi jomblo itu investasi. Loh, jomblo itu investasi nak. Man asyaqa fa'afa fakatama famata mata syahidan. Barang siapa jatuh cinta dia mampu menahannya, mampu menyembunyikannya, kok dia mati dalam keadaan syahid. Asalkan kamu tidak bermaksiat. Kamu senang sama cewek, ngomong. Kok ditolak, kamu nggak bermaksiat. Ikut hadroh tempatnya Sarka, delalah main hadroh kesetrum listrik, mati. Itu matinya sangit. Kayaknya sing mati iki. Arane siapa? Barok, nama panjangnya Barokallahu laka wa baraka alaika. Ireng temen ya insyaallah. Tapi Barok tak kasih tahu, kalau seneng sama cewek itu didiamkan apa diomongkan? Ternyata sunnahnya itu harus ngomong. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Umpamane Barok seneng karo Hawa. Umpamane cie. Tak kasih tahu. Kopi butuh gula. Sayur butuh garam. Barok butuh Hawa. Iya. Tapi persoalannya Barok sama Hawa beda keyakinan. Barok yakin mau, Hawa yakin nggak mau. Barok sama Hawa ini beda pemikiran. Barok mikir Hawa, Hawa mikir lainnya. Iya. Sakit Rok, nggak apa-apa Rok. Santai aja. Kalau kamu senang sama Hawa, etikanya dalam agama itu disuruh ngomong. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Kalau dia mencintai yang lain, datanglah ke rumahnya, berikan kabar kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Kok cinta kamu ditolak? Gampang. Cinta ditolak, Gus Samsudin bertindak. Nah. Wala sampai Barok nikah sama Hawa. Kan Hawa putih, Barok hitam. Setiap malam Jumat pasti ada peristiwa hitam di atas putih. Ya Allah, Barok irengnya kayak ngono ya Allah. Santai wae Rok. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih Rok. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Wow. Makanya Barok raine kebak tai lalat ireng kabeh kayak gitu. Rok Barok. Satu hal yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sekarang untuk gantian si siapa jenengmu? Ilham, ingat pesan Gus Miftah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Dan Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik untuk istriku dibandingkan kalian. Kamu harus menjadi suami idaman bagi istrimu sendiri. Jangan suami idaman bagi istrinya orang lain. Makanya dalam rumah tangga Barok, siapa jenenge mau? Ilham, itu ada setan yang didesain khusus mengganggu rumah tangga. Namanya setan Dasyim. Siapa Bu? Dasyim. Dasyim itu mohon maaf. Masuk ke dalam rumah tangga, bagaimana seorang suami melihat istri tetangganya kelihatan lebih cantik, bagaimana seorang istri melihat suami tetangganya kelihatan lebih tampan. Apalagi kalau suami tetangganya pakai kacamata, rambutnya panjang. Wow. Itu setannya namanya Dasyim. Makanya besok butuh riah. Kok kamu naik motor sama Sarka, di lampu merah berhenti ada cewek, kok Sarka ngelirik, langsung kamu bilang dasar mata Dasyim kayak gitu. Kalau ada cewek cantik, jangan dilirik. Caranya bagaimana? Dipanggil. Malah, jawabannya Sarka apa? Micet. Iki wis tua ngerti micet. Deleng aplikasinya kayak apa?
Kurang ajar teman Sarka ya. Wis tua ngerti micet. Sing dimiceti siapa? Cah loro iki mulih ki ye. Micet. Apa namanya? Aku tuh nggak ngerti micet tuh apa gile. Semua kerungu gitu. Saya nggak ada aplikasi aneh-aneh dalam HP saya itu nggak ada. Ayo deloken. Ora ono, paling mau TikTok. TikTok aja saya tiap lihat TikTok, saya metu raine dewek. Miftah maning. Nggak ada. YouTube maning, nggak ada. Saya nggak punya aplikasi macam-macam. Saya tuh game aja nggak punya kok. Untuk apa game? Lebih baik saya memainkan istri saya sendiri. Kadang-kadang wirid ya pakai ini, kadang-kadang ya pakai istri. Subhanallah, subhanallah. Ya sama istri boleh toh. Kalau Sarka wiridnya bagaimana? Turi ih sengit aku. Wis tua dolanan micet matane. Jangan Kak. Wah kancang orang ngajar. Kan dipencet-pencet matan. Apa maning ya? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Pokoknya apapun. Nabi itu kalau bepergian pulang mesti bawa oleh-oleh. Kamu 3 bulan di kapal pesiar pulang harus bawa oleh-oleh yang banyak. Sarka keluar rumah kalau pulang bawa oleh-oleh. Nabi Muhammad tuh pernah nggak punya uang sama sekali, mau pulang ke rumah bingung mau ngasih hadiah apa. Akhirnya cari batu, batunya dibersihkan, kemudian dibawa pulang untuk hadiah Siti Aisyah. Istriku Siti Aisyah, aku nggak punya uang. Jadikanlah batu ini sebagai hadiah untukmu. Siti Aisyah jawab, matur nuwun Kanjeng Nabi. Begitu, makanya besok kalau Sarka pergi nggak punya uang, istrinya dibawakan batu. Langsung Turiah bilang, apa mas oleh batu gini duduk cangkemmu kayak gini. Tak kasih fakta-faktanya, Mas Ilham. Bedanya istri sama suami. Suami itu semakin sayang semakin sabar. Istri itu semakin sayang semakin emosian, gampang ngambek, gampang marah, cerewetnya nambah, hobinya ngajak berantem. Biasanya orang seperti itu namanya Turiah. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan begini, karakter perempuan itu adalah yatadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu punya karakter. Dia sukanya mendolimi, tapi memposisikan diri seolah-olah terzolimi. Perempuan itu karakternya sebenarnya menyakiti, tapi seolah-olah disakiti. Sebenarnya menindas, tapi seolah-olah seperti yang tertindas. Itu karakter perempuan. Sebenarnya ngelarani, tapi seolah-olah dilarani. Ciri-cirinya jilbabnya ireng inilah. Ini. Ingat ya, yatadzallamna wa hunna adzaliman. Dia sebenarnya pelaku, tapi seolah-olah sebagai korban. Hati-hati. Wong wadon kayak gitu. Yatadzallamna wa hunna adzaliman. Makanya kamu harus bersabar dengan semua keadaan istrimu. Senang disyukuri, susah disabari. Insya Allah keluargamu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Santai baik. Kuat dilakoni, orang kuat ditinggal. Kok ditinggal ngelsi keprimen, ditinggal ngaji. Pun sudah jam 1 pengajian selesai. Aku udah capek. Hah? Ora urun bae. Cangkeme tekane telat, ngaji dhisik telat. Siapa sih ngomong tekane telat? Kan tadi harus ke sana dulu, Bu. Saya tadi harus buka ngaji di Pemalang, buka puasa di Tegal, terus jam pertama tadi di Penjajakan. Apa? Pegagan. Terus sekarang pindah ke apa? Sumbut. Saya itu sering banget ke Indramayu. Ya karena ada RCTI. Randa cilik turunan Indramayu. Pun gondong bareng-bareng, saya ingin mendoakan saudara Ilham dengan istrinya. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saya mau bacakan doa yang kemarin saya mendoakan sepupunya Pak Jokowi.
Kemarin Pak Jokowi itu punya sepupu namanya Mas Sigit. Mas Sigit itu menikahkan anaknya. Saya diminta untuk mendoakan pernikahannya. Doanya akan saya bacakan untuk Alif dan istrinya. Siapa? Ilham dan Alif. Wes, jadi dongane pada karo dongane Pak Jokowi. Senajan itu bayarannya beda. Apa kelasnya turiah murah dinyang, murah ditawar, lah jamaah dewek. Siapa sih ngomong kayak gitu? Ya cangkami turiah. Ya apa-apa. Saya akan lebih bahagia kalau Hawa menolak Barok. Ya Allah, sabar Rok, santai aja Rok. Kalau kamu memang berjodoh dengan Hawa pasti ketemu. Ketemunya di mana Rok? Di pelaminan. Sebagai apa Rok? Sebagai tamu. Iya. Santai aja Rok. Kamu malah nangis. Tuku bawang keliru merica. Wes kebajut sayang ditikung sama kanca. Rok Barok. Kan tua Hawa, nggak masalah. Cinta itu bukan masalah usia, tapi masalah rasa. Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh barokah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia. Menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tunggu tempat mereka sabar dan syukur, menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya menuju cintamu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa keduanya atas kesalahan-kesalahan dalam perjalanannya menuju pernikahan ini, atas kesalahan kepada orang tuanya, dan atas kesalahan-kesalahan lainnya. Maafkan segala khilaf mereka, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbing keduanya ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah, dan lindungi mereka dari segala tipu daya setan, agar dapat menapaki jalan kehidupan baru ini di jalanmu yang lurus. Ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah al-Kubro, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidi Fatimatu Az-Zahra birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Wadud, jadikan kedua mempelai suami istri yang saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya, saling mendoakan untuk kebaikannya, serta saling menyempurnakan untuk ketaatannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ilham, Alif, jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.